lagi sama kita Badminton Rangers di Badminton TV. Masih sama gua Rangers Pink. Aduh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu. Der, lu sendiri gimana, Der? Sehat, Naf, alhamdulillah. Ya. Long time no see ya. Ya Allah, sudah bertahun-tahun. Padahal tiap hari ketemu. Iya. Nih mohon maaf nih, kayaknya di dua orang setelah gua tuh ada yang lagi grogi berat karena bintang tamu kita kali ini sangat spesial. Bucinnya pewawancara kita hari ini. Wah, iya nih, gue lagi deg-degan banget nih, deg-degan gitu lah. Pantesan dia milihnya Ranger hijau. Oh, ya ampun, gue nggak ngeh loh. Nggak ngeh loh, padahal gue sukanya warna hijau. Ternyata di balik semua ini tuh ada. Gue Ranger warna apa dong? Lu mau apa nih? Biru udah ada tapi. Black udah ada belum sih? Belum. Brown. Baru Bayuni. Ya udah, Oh, Bayuni hitam. ya udah brown. Biru. No. Brown. Iya. Ada ya Ranger Brown? Boleh lah. Ranger coklat ada ya. Pink kan? Iya. I brown. Tapi kita belum kenalin nih. Udah apa main ini Apakah masih perlu dikenalkan? Iya, tapi kan tadi belum dikenalin tapi udah ini. Biasa kalau vlogger profesional tuh seperti itu. Iya. Kita yang tampak tidak Iya. profesional. Ya. Mohon maaf. Jadi inilah gegeduknya ganda putri nih. Gegeduk itu apa? Kebanyakan kelamaan. Jawab Apa ya saya? nih. Gua tuh Maaf ya. grogi nih, maaf ya. Badminton Kalau fan. lu ditranslate, nggak ada. Gegeduk nggak ada. Iya, gedung. Geduk cuy, bahasanya gue pengen googling dulu ya apa ya geduk. Nanti lu kalau misalnya udah ada 1 juta viewers gitu kan, ntar ada caption. Bingung itu captionnya. Captionnya Bahasa gegeduk ya? gegeduk itu. Lu pokoknya paling senior di ganda putri, punya sederet prestasi dari zaman baheula sampai Tuh, malah lagi. Jangan Ya kan? bahala, ya ampun. Lu jangan ngomong bahala, lu lihat dong. Oh, iya. Mungkin di antara kita bertiga yang terlihat lebih muda adalah. Oh iya bener. Jangan gitu. Ngomong-ngomong tua muda nih, ada yang baru tambah usia, Bo. Iya, Bro. Alhamdulillah ya. Kemarin baru aja ulang tahun ya, Kak. Makasih. Jadi usia berapa? Nggak apa, dimention juga nggak apa-apa. Oh, Enggak lah, kata mama aku kemarin teleponan ya, terus dia Yeah. bilang gini, Grace, selamat ulang tahun, selamat memasuki hari kupu-kupu ya, selamat memasuki umur kupu-kupu ya. Apa tuh kupu-kupu? Gue bingung kan, kupu-kupu kan gini, ada sayapnya. Lucu banget, gue sampai ketawa. Makanya kemarin Instagram gue tuh gue pakai kupu-kupu. Karena kata-kata nyokap gue gitu, gue masuki umur yang kupu-kupu. Kau akan terbang, terus wangi kata dia gitu. Wah, gila, doanya hebat banget deh. Nyokap banget. Iya, nyokap gue. Di usia yang kupu-kupu ini, Kupu-kupu. mamanya Kak Grace sangat filosofis ya. Sangat visual. Iya kan, kupu-kupu. Jadi Badminton Fest nih hari ini kita syuting tanggal 12 Agustus. Jadi kemarin itu tanggal 11 Agustus Kak Grace baru merayakan ulang tahunnya yang ke kupu-kupu ya. Iya. Makanya kupu-kupu aja ngomongnya. Umurnya nggak usah ya kupu-kupu. Umur itu silakan diterjemahkan sendiri. itu kan cuma angka, Mas Angka, Dari. iya, Bener-bener. betul. Angka itu harus diindah, jadi ya kupu-kupu. Tapi Kak Grace, Nyokap gue. sedikit kita bahas ke nama nih, kan banyak ya Gracia Poli atau Gracia Poli sih sebenarnya. Poli I. Poli itu. Iya, Jadi Badminton Poli. Fest banyak yang nanya nih sebenarnya panggilannya Poli atau Poli I gitu. Poli I. Poli I, jadi. Karena poli itu kan double I. Ya, Jadi betul. poli I Dibaca ya, Ada. Dibaca I-nya. Ya, kayak orang Jepang kan ada Fuji I, ada Fuji Oh, iya, iya, I, iya. bukan Fuji doang. Tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah. Ini ulang tahun keberapa Kak? Selama menjadi anggota Pelatnas. Maksudnya? Jadi selama di Pelatnas Iya. Udah berapa kali berapa ulang ulang tahun? Oh iya ya. Oh hitung dulu. Aduh, Pertanyaannya susah ya. aduh pertanyaannya. Gue masuk sini aja umur 15-an mau 16. Berarti 18 ya. Sekitar 18 tahun. Betul. Wah, Wow. 18 tahun. gila ya. Ya ampun. Gue juga bersadar. Apa rasanya berulang tahun di Pelatnas gitu selama 18 tahun? Rasanya tuh beda-beda sih, karena dulu kalau junior masih dikerjain. Waktu kecil masih yang diplokin, wah lari-lari pakai telur lah, pakai lama-lama udah kesini udah nggak ada yang bisa ngerjain. Iya, Kayak kemarin Civita doang yang berani nyiram, cuma gua doang kan yang berani nyiram, diam loh.
Oh, Dia jadi blok gitu. kemarin masih ada siram-siraman ya? Masih ada siram-siraman, cuman Civita aja yang berani. Kan yang lain katanya nggak berani katanya. Udah diam lo ya katanya. Jadi langsung disiram sama Civita. Jadi nih udah 18 tahun nih pelatnas. Apa sih Kak? Iya ya, Mak. Masa sih? Iya, 2000 tadi bilang 15 17, sorry 17. 2017. 17 tahun, 2003. 17 berarti 2003-an. Iya, 17. 17 Ya tahun. kan 2020 sekarang kan? Iya, Berarti 17 tahun nih di pelatnas. Apa sih kenangan yang nggak dilupain gitu selama di pelatnas? Maksudnya tinggal hidup di Ya, asrama. Iya, hidup di asrama sebagai anak Jadi asrama. sebagai anak asrama mungkin karena udah terbiasa kita dari kecil di asrama kan. Dari umur 11 juga kita udah keluar rumah untuk pergi ke klub, tinggal di asrama. Tapi jadinya itu ada rasa ini udah kayak rumah sendiri gitu, bolak-balik. Maksudnya kayak apalagi kalau di pelatnas kan udah lama banget nih, kayak 17 tahun. Jadi udah nggak ngerasa tuh kayak aku punya rumah, atau mungkin rumah keluarga aku sendiri tuh adalah tempat kayak home. Iya. Ya memang home, maksudnya kayak keluarga kan ya memang maksudnya istilahnya adalah home-nya kita. Tapi kalau kita mau kayak tidur, kayak aku rasain kayak di asrama tuh kayak it feels like home. Jadi itulah perasaannya, kayak udah belong to this asrama, this place gitu. Jadi nggak ada rasa canggung atau kayak udah terbiasa gitu di sini. Tapi kan segala sesuatu ada waktunya. 17 tahun di pelatnas berarti kalau warga negara Republik Indonesia itu udah punya KTP. Oh, iya. Jadi sebenarnya rumahnya di sini. Kan? Itu ada anak yang junior itu masih belum sampai 17 tahun, 16 Iya, tahun. Berarti betul. dia udah di sini, dia belum lahir. betul. Itu banget. Nah, ngomongin yang belum lahir nih Kak. Apa sih Aduh, perbedaan Tuhan, terima kasih. generasi yang datang sekarang di pelatnas itu perbedaannya seperti apa sih Kak Grace ngerasainnya? Maksudnya kayak perbedaan dari siapa ini? Kehidupan berasrama. Kehidupan bersama ya, mungkin kalau dari sisi kehidupan sehari-hari, karena anak-anak itu kan kita udah terbiasa, memang basicnya itu kita sudah tinggal di asrama. Jadi kayak namanya tenggang rasa, rasa pemilik kayak rasa kayak care satu sama lain, udah kayak kakak adik sendiri kayak gitu. Itu udah nggak bisa, udah nyatu gitu loh di antara anak-anak dulu dan anak-anak sekarang. Tapi yang mungkin sekarang kan generasi adalah generasi yang berbeda. Kalau dulu mungkin kita lebih bisa fokus main bersama, misalnya main bersama, main kartu, kita fisik. Sekarang juga bisa sih main PUBG online, ngomongnya sama aja, tapi itu kan ada hal-hal yang kalau secara kehidupan yang nggak hilang lah, yaitu kebersamaannya itu yang dan jadi satu kayak keluarga itu yang nggak hilang. Kalau ngomongin masalah perbedaan. Jadi prinsip itu yang terus dipegang ya Kak, dari generasi dulu sampai generasi sekarang untuk kebersamaan di asrama. Iya, dan kayak memang kita kan udah bertumbuh seperti itu. Jadi kayak biasa ya natural kayak kita tumbuh bersama aja gitu. Ya. Kak, dan lu kan ini ya cukup jauh lah yang lu bilang tadi ya, lu udah 17 tahun di sini, bahkan ada anak yang umurnya belum 17 tahun gitu di sini. Kalau di ganda putri juga kan banyak banget nih, lumayan jauh-jauh loh. Iya. Lu sendiri menilai junior sekarang itu seperti apa sih Kak? Dari macam-macam nih, dari misalnya dari daya juang atau dari personality gitu. Apa sih yang unik-unik atau yang cukup membedakan gitu dari awal-awal KG di pelatnas? Ada positif dan ada positif dan ada yang kurang juga. Saya nggak bilang itu negatif, tapi ada yang kurang. Jadi kalau mungkin kita di zaman dulu waktu kita umur masih 16-17, kita kurang ada kepercayaan diri, kurang ada confident. Menurut saya kurang ada mau tampil untuk lebih berani, itu kurang ada. Tapi waktu anak zaman dulu itu kita adanya kerja keras, kita sangat tahu apa yang kita mau, kita benar-benar kekeh dengan kemauan kita. Kita mau berhasil jadi pemain bulu tangkis contohnya, kita harus latihan tuh super ekstra keras. Jadi kalau dia latihan misalnya gini contohnya, ada kompetisi yang seperti itu. Kalau anak zaman dulu
positifnya di situ. Jadi kayak kalau dia latihan gue nggak mau kalah, gue juga harus latihan. Kayak kompetisi yang kompetitif dan sangat positif ya. Karena itu kan itu akan mengasah kita untuk jadi lebih maju gitu. Tapi yang kurangnya adalah kita kurang percaya diri. Kalau anak sekarang kebalikan gitu, mereka sangat punya percaya diri, mereka bisa tampil. Sekarang gini, karena zaman kita nggak bisa pungkiri itu. Dulu mungkin kita nggak bisa, kita mau show up malu karena aduh itu dia ada, kita lihat-lihat nih malu gitu. Kalau sekarang semua orang udah bisa show up dimanapun, lo udah bisa hai guys di YouTube channel, di mana di segala macam udah ada ininya, jadi udah ada medianya udah ada sarananya. Kita nggak bisa itu lagi nggak bisa di compare ya, menurut aku nggak bisa diperbandingkan. Tapi karena udah ada zamannya sekarang itu adalah lebih yang kayak lebih ekspresif anak-anak, lebih kayak berani tampil. Misalnya dulu kalau kita suruh nari ya, nari mereka semua kayak gini. Kalau dulu coba anak dulu malu. Iya, malu dengan mau explore dirinya. Kalau sekarang sangat berani. Itu sebenarnya udah modal. Tetapi yang jadi pada akhirnya kurang adalah kemauan. Jadi maunya serba instan. Gue mau cepet jadi juara tapi nggak mau bayar harga. Gitu. Jadi adanya, tapi ya itu makanya kan sekarang bilang kita nggak ngomongin tentang dulu. Jadi kita sekarang, jadi aku kan sebenarnya ini ada di tengah, ibaratnya tuh di tengah-tengah ya, maksudnya di tengah-tengah pernah ngerasain yang dulu gimana dan pernah ngerasain yang sekarang kayak gimana. Jadi apa yang mungkin aku bisa belajar yang positif yang dulu, aku bisa tarikin ke sini gitu loh. Misalnya positifnya adalah punya kemauan, punya nggak mau kalah, pengen berhasilnya tuh tinggi banget, daya semangatnya tuh tinggi untuk menjadi seorang juara. Nah itu yang pengen ditaruh ke atlet zaman generasi saat ini kayak gitu. Justru bagusnya dulu mungkin aku seumuran mereka waktu 16 tahun aku nggak berani pede. Justru ada mereka jadi lebih, karena mereka sangat ekspresif gitu loh, sangat ekspresif dengan dirinya. Jadi ya itulah ya, maksudnya menurut aku kalau kayak ngomong seperti ini memang tidak boleh ada perbandingan sih di antara atlet zaman dulu sama atlet zaman sekarang kayak gitu. Nah, ngomongin soal atlet zaman sekarang nih kan, Grace itu sekarang berpasangan dengan Apri. Ya secara usia sekali lagi Apri jauh lebih junior, tapi kerja keras kalian tuh sangat bagus Kak. Selama ini hasilnya luar biasa. Saya masih penasaran sih, masih suka berantem kecil nggak sih sama Apri? Maksudnya berantem kecil, ya apa gitu? Pernah nggak? Masih suka nggak? Masih termasuk yang sering atau nggak? Sebenarnya kalau berantem kecil tuh lebih ke bercanda ya. Itu lebih ke bercanda. Jadi nggak ada berantem sering yang kayak dia pakai barang gua atau itu nggak ada. Itu tapi lebih ke bercanda. Tapi yang lebih sering berbeda pendapat dan berbeda pemikiran itulah adalah memang cara berpikir gitu. Cara berpikir saya sudah di sini, cara berpikirnya dia misalnya masih mau bertumbuh. Saya nggak bisa bilang dia di bawah saya, tapi dia lagi sedang bertumbuh karena memang umurnya masih jauh lebih muda daripada saya kan. Jadi saya nggak bisa paksa dia untuk berpikiran seperti saya pada akhirnya. Nah, hal-hal yang kayak ada gap kayak gitu, itu yang coba kita sebenarnya dua-duanya egonya dikurangin. Gini, saya sebagai senior pantas saya bisa marah, bisa gitu. Perbedaan bukan kayak berantem, ya pasti berantem lah. Maksudnya pasti ada berpendapat, pasti, "Pri, kenapa sih lu kayak gini? Kenapa lu sih kayak gini? Padahal gue udah bilang begini, misalnya kayak gitu. Apri juga gitu mungkin, kenapa sih gue nggak begini? Kenapa sih Kak G gini?" Nah, bisa kayak gitu. Nah, itu ada perbedaan yang di situ. Justru berantemnya sebenarnya menurut gue bukan kecil. Oke. Menurut gue berantemnya itu lebih kepada sisi ke ego masing-masing. Menurut gue gitu loh, jadi itu yang saya juga, bukan karena saya senior saya lebih banyak tahu, tapi saya banyak belajar untuk bagaimana cara menghandle dan jadi menurunkan ego saya, atau bukan menurunkan level kedewasaan ya, tapi menurunkan ego saya untuk bisa ngertiin dia. Nah begitu juga dia, gimana caranya dia masih anak kecil, berpikiran kecil, dia mau untuk kayak, tapi nggak bisa saya nyampe sini, paling sini, ya udah kita ketemu sini lah, gue sini, jadi deket. Jadi berantemnya bukan berantem kecil mas, sebenarnya berantemnya tuh bernilai. Ya, betul. Berantemnya kalau orang bilang apa ya, lebih gede ya sebenarnya. Berantem dalam, tapi dengan solusi, hadir dengan solusi. Betul ya, hadir dengan solusi. Ya, dan akhirnya kekompakannya tetap terjaga ya. Kalau enggak ya namanya kita relationship pasti seperti itu sih. Gitu.
pasti kan ya. Ya kan yang udah mau menikah dan yang sudah menikah. Ah, Disambung kok disambung ke situ ya? Padahal pertanyaan kami tuh belum ke situ. Belum, Nanti. ada loh. Gue nggak bilang loh Mbak kemarin. Tapi ini kan namanya pertanyaan kan. Iya. Boleh dijawab dan boleh. Betul. Oke, tapi berarti Kak Grace menilai kalau boleh diandai-andai ya hubungan Kak Grace dengan Apri itu diandaikan seperti apa Kak? Maksudnya diandaikan seperti gini, andaikan tuh Tom kayak and Jerry kah gitu misalnya kan? Oh enggak. Kita enggak kayak Tom and Jerry, tapi lebih kalau apa ya? Tunggu, mau ini kayak kartun atau apa ya? Apapun. Boleh perandai-andainya boleh apapun. Doraemon dan Nobita. Oh. Benar. Siapa Doraemonnya, siapa Nobitanya nih? Gue Doraemonnya, dia Nobitanya. Gue bisa bilang kayak gitu, Doraemon dan Nobita. Sebenarnya saling membutuhkan. Sebenarnya saling membutuhkan dan saling sayang, tapi suka berantem juga, maksudnya ada keinginan ya coba kalian yang nggak tahu zaman anak zaman now, kalau yang nggak tahu Doraemon buka ke YouTube. Akankah ada yang nggak tahu? Ya Allah, jangan yang nonton anak-anak etek. Doraemon. Ngomong-ngomong, ini kan tahun 2020 udah berjalan menuju akhir gitu. Banyak banget kejadian pandemi yang membuat banyak plan yang berubah. Salah satunya kalau di bulu tangkis ada Olimpik. Kalau di sisi lain mungkin ada juga lah plan-plan yang bergeser gitu. Kalau Kak G sendiri gimana nih? Apa aja yang tergeser dan terjadi setelah pandemi ini? Tergeser. Apa aja boleh. Tergeser kalau memang sebenarnya bukan hanya tergeser secara jadwalnya, tapi sebenarnya kita harus adjust juga sih. Aku sih lebih adjust ke emosional lagi, perasaan, karena Olimpik kan kita udah sudah persiapkan, kita mau peaknya tuh ada di kemarin di bulan Juli dan Agustus itu, dan kita udah bayar harganya tuh kayak kita udah pengorbanan ya, kita udah hilangin habiskan waktu buat latihan lah, dan kita udah maksudnya planning yang di luar daripada bulu tangkis tuh kita nggak terlalu pikirin, sehingga kita hanya memikirkan sebuah target ini Olimpik. Jadi sebenarnya bukan kita menyesal karena Olimpik ini ditunda, karena kan kita siapa yang mau tahu gitu loh, kita nggak bisa kontrol apa yang situasi dan keadaan. Jadi yang aku bisa kontrol kan berarti kan emosi dan perasaan aku. Jadi ya kalau memang nggak sekarang, ya tergesernya itu ya bisa tahun depan, tinggal dirubah cara berpikirnya aja sih. Dan planning juga pasti yang lain-lain itu yang tadinya saya sudah memikirkan untuk planning setelah Olimpik mau ngapain gitu. Di tahun 2020 ini kan berarti kan tahun 2021 itu udah digomongin sama pelatih, 2001 nanti begini ya, habis main Olimpik udah ada jadwalnya. 2020 kan habis Agustus, September tuh ngapain, sampai 2021 tuh ngapain, bahkan sampai 2022 tuh saya ngapain, saya udah pikirin untuk karirnya kayak gitu. Nah dengan adanya kayak gini, otomatis ini efek dengan kehidupan di luar bulu tangkis saya pada akhirnya gitu loh. Tapi lebih kan sebenarnya lebih kalau mau dibilang nyindir nih ya, kan ini mau ini kan kehidupan pribadi. Iya. Nanti kita belum lagi bahas belum, padahal gue lagi nunggu loh. Tapi tadi Olimpik dulu. Terus apa yang disampaikan ke tim pelatih dan Apri kan, ya maksudnya Kak Grace juga sudah yang tadi berkorban banyak waktu untuk Olimpik, ternyata ditunda. Apa sih maksudnya disampaikan ke pelatih dan ke Apri gitu tentang penundaan ini? Sebenarnya kalau boleh jujur aku share ya, maksudnya ini aku nggak cerita ke orang lain, tapi eksklusif Badminton TV guys. TV sebenarnya plan aku tuh dari 2000, ya semua orang tahu 2012 gimana saya mau berhenti, semua orang udah tahu, tapi udah kan lanjut. 2016 itu adalah terakhir sebenarnya. 2017 itu ya terakhir, karena dilihat umur, dilihat situasi, sepertinya itu udah pas, waktu yang pas, dilihat kehidupanku juga, kehidupan pribadiku ya, dengan waktu itu kan memang sudah ada plan yang di luar bulu tangkis, yang memang aku harus life must go on, gak bisa aku terus di bulu tangkis.
Jadi dari tahun 2016 itu sudah plan untuk kapan mau berhentinya. Bisa 2017, itu 2017 awal sebenarnya udah ngomong sama pelatih bahwa aku kayaknya kalau sampai setengah tahun di 2017 ini nggak ada sesuatu prestasi, kayaknya aku harus move to the other path gitu, atau another plan yang memang saya sudah rencanakan kayak gitu. Tapi buat lo akhirnya bertahan sampai 3 tahun ya, berarti extend. Iya kan, waktu itu nggak nyangka terus tiba-tiba juara aja sama Apri. Iya. Nah pada akhir itu kan makanya kan kita nggak ada yang tahu. Maksudnya aku cuma jalanin setiap hari latihan, tetap komunikasi yang baik dengan pelatih, sehingga itu tidak ada terjadi konflik ya di situ. Karena kan biar gimana pun kehidupan aku, tapi aku juga gimana ya, 50-50 karena pengabdian udah. Kalau misalnya kayak pelatih di sini, kalau udah tulis aku sering dengar mereka selalu kasih lu kalau perlu jadi atlet bulu tangkis 50-50, hidup lu 50 buat pengabdian, 50 buat kehidupan pribadi lu. Kadang lu nggak ada, kalau lu lagi intens lu nggak ada kehidupan buat pribadi lu. Jadi memang kita harus benar-benar plan yang di sini aja, karir dulu yang kita selalu pentingin gitu. Nah waktu itu memang udah mau hampir udah bilang tuh, kita bulan Maret lah udah bilang bahwa aku mau bukan resign ya, tapi kayaknya udah cukup pasnya, karena udah gimana, bukan nggak mau Olimpik lagi, cuman semua orang punya batas dan kemampuan masing-masing. Maksudnya Tuhan udah kasih gitu. Tapi waktu aku berpikiran seperti itu, tapi aku tetap latihan nggak kendor gitu loh. Apri baru masuk kan waktu itu kan, jadi pas dia dateng, pas dipartnerin, ya udah coba dulu deh sama Apri kayak gitu. Jadi akhirnya ada jalan lagi yang baru gitu. Iya, jadi bingung gitu, jadi ada jalan lagi. Makanya di satu sisi jalan lagi, berarti aku juga sempat nanya sih, maksudnya kayak ini harus aku terusin atau enggak. Tapi dengan hasil yang positif seperti ini, pelatih sangat berharap, dan yang pasti saya juga pada akhirnya ada generasi yang kalau gue tinggal sekarang, gue ngerasa gue akan menyesal karena ada bibit tiba-tiba gue ngerasa kayak nggak tega, pada akhirnya nggak tega ada gitu. Tanggung jawab moral, ada gitu tanggung jawab moral karena gue dibesarkan di bulu tangkis. Karena bulu tangkis buat gue bukan jadi juara aja, tapi ada nilai-nilai yang kita mau tinggalin, legacy apa yang kita mau tinggalin di badminton gitu loh, di bulu tangkis ini, karena dia udah gedein, udah besarkan nama aku juga gitu. Jadi harus ada kontribusi yang lebih lagi gitu loh. Doing the extra mile itu never easy. Berarti kan tadi kan Kak Age bilang 50 karir, 50 kehidupan pribadi. Jadi ada juga nih kehidupan pribadi yang tergeser. Gimana nih Kak menanggapi plan-plan non karir yang ditunda? Nah pertanyaannya mau mancing nih. Kalau kan itu kan pelatih selalu ngomong gitu karena mereka punya keluarga. 50 kehidupan pribadi dan 50 abdi pengabdian. Tapi kalau atlet tuh sebenarnya enggak pengabdian sebenarnya. Bukan hanya pengabdian sih, tapi ini karir kita. Gitu loh, karir kita yang kita harus 100% lah istilahnya dengan karir. Kita selalu mikirin karir. Nah, kalau udah mulai kesini kan udah mulai tuh bagaimana saya mau berkeluarga dan segala macam, dan itu udah mulai kendor dikit-dikit, tapi bukan kendor secara kemauan ya. Kemauan pasti ada, orang udah nanggung kok 2020. Maksudnya tinggal 2020, waktu itu mikirnya udah nanggung kok 2020 gitu kan. Kayak gitu. Jadi rencananya tahun 2020 sebenarnya ya. Lihat ya. Terus dipancing. Kita lihat ya. Maksudnya apa ya tahun 2020 itu ya? Olimpik. Sama non Olimpik. Iya. Oh gitu. Kepo banget ya. Itu tujuannya mengapa kita membangun YouTube ini. Oh jujur. Aduh. Ya pasti ada lah. Maksudnya untuk kehidupan yang lainnya itu udah dipikirkan setelah Olimpik memang. Setelah Olimpik 2020. Gitu. Nah setelah dia bergeser ini gara ada pandemi, jadi itu ikut bergeser sedikit. Iya, jadi emosinya ya di-adjust lagi. Tapi
Enggak, kalau ini kan biasanya ngelawannya ya ini ngelawannya tambah keluarga dan lain-lain. Keluarga nggak cuma satu keluarga. Nggak ada keluarga saya. Oh, maksudnya apa tuh dua keluarga ya? Ya keluarga udah persiapan nikah gitu ya, susah banget sih. Aduh. Dari tadi. Iya, siasan terus. Iya. Ya karena Kak Grace-nya malu-malu jawabnya gimana kalau di saluran telepon udah tersambung dengan Apa nih? calon suaminya Kak Grace. Wih.